Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai konsep umum media pembelajaran yang pertama. Bab ini meliputi 1. Definisi media, 2. Tujuan penggunaan media, dan 3. Posisi media dalam pembelajaran. Yang pertama, definisi media. Kata media adalah jamak dari kata medium yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Secara lebih luas, istilah media digunakan dengan arti segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Dalam keseharian kita sering mendengar istilah media massa, yaitu media yang digunakan sebagai perantara untuk menyampaikan informasi, berita, ide, gagasan, opini kepada massa yang lebih luas, seperti radio, televisi, majalah, koran, ataupun internet. Dan juga kita sering mendengar istilah media komunikasi, yaitu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara lebih terbatas antara dua orang atau lebih, seperti surat, telepon, faksimil, handphone, ataupun smartphone. Dan juga media yang lain yang familiar di tengah kita, yaitu media sosial, yaitu media digital yang digunakan sama untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi, pesan, ataupun untuk berkomunikasi secara digital. Secara khusus, bila media dikaitkan dengan pembelajaran, maka ada banyak definisi yang diajukan oleh beberapa sumber. Yang pertama, dari NEA atau National Education Association, menyebutkan media adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audiovisual serta peralatannya. Yang kedua, dari AECT atau Association of Education and Communication Technology dari Amerika, mendefinisikan media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi. Yang ketiga, menurut Gagner, mendefinisikan media sebagai berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Menurut Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Contoh buku, film, kaset, film bingkai, dan lain-lain. Menurut Arif S. Sadiman, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar terjadi. Dan menurut Umar Hamalik, media adalah alat, metode, dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interest antara guru dan anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran di sekolah. Dari beragam definisi tersebut, kita dapat menyimpulkan mengenai definisi media pembelajaran, yaitu segala sesuatu yang digunakan guru untuk menyampaikan pesan atau informasi dari sumber kepada anak didik yang bertujuan agar dapat merangsang pikiran, perasaan, minat, dan perhatian anak didik mengikuti kegiatan pembelajaran, serta dapat membantu mereka meningkatkan kualitas kegiatan pembelajaran serta untuk mencapai kompetensi pembelajarannya.
Dalam proses pembelajaran, sejatinya kegiatan pembelajaran atau kegiatan belajar mengajar merupakan proses komunikasi antara dua pihak, yaitu guru sebagai komunikator atau penyampai pesan dan murid sebagai komunikan atau penerima pesan. Berikut bagannya. Seorang guru yang hendak menyampaikan pesan kepada siswa sebagai komunikan agar pesan tersebut dapat lebih diterima dan dimengerti serta efektif dipahami oleh siswa, maka guru membutuhkan sebuah media pembelajaran. Jadi pada prinsipnya media pembelajaran bermanfaat untuk menunjang proses pembelajaran. Hal ini selain sebagai media membuat penyajian lebih konkret, namun juga lebih memudahkan siswa untuk memahami materi. Dari beberapa definisi tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa terdapat dua unsur penting dalam media pembelajaran, yaitu yang pertama hardware atau unsur peralatan atau perangkat keras, dan yang kedua adalah unsur software, yaitu pesan yang dibawa. Unsur pesan atau software adalah informasi atau bahan ajar dalam tema tertentu yang akan disampaikan atau dipelajari anak. Sedang unsur perangkat keras atau hardware adalah sarana atau peralatan yang digunakan untuk menyajikan pesan tersebut. Dengan demikian, sesuatu baru bisa dikatakan media pembelajaran jika sudah memenuhi dua unsur tersebut. Setelah kita memahami hakikat media pembelajaran, hal lain yang harus kita renungkan adalah mengapa media ini sangat penting sehingga harus dijadikan sebagai bagian yang integral atau tak terpisahkan dalam proses pembelajaran. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, coba perhatikan beberapa data dan fakta dari beberapa penelitian sebagai berikut. 1. Banyak hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendidikan akan lebih berhasil bila anak turut aktif dalam proses pendidikan tersebut. Dengan perkataan lain, yang menjadi pusat kegiatan dalam pendidikan bukanlah guru, melainkan anak. Bukan teacher oriented, melainkan student oriented. Hal ini mengandung pengertian perlunya berbagai fasilitas belajar, termasuk media pendidikan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh British Audiovisual Association menghasilkan temuan bahwa rata-rata jumlah informasi yang diperoleh seseorang melalui indera menunjukkan komposisi sebagai berikut. 75% melalui indera visual atau penglihatan, 13% melalui indera pendengaran atau auditori, 6% melalui indera sentuhan dan perabaan, dan 6% melalui indera penciuman dan lidah. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengetahuan seseorang paling banyak diperoleh secara visual atau melalui indera penglihatan. Dengan demikian, penggunaan media yang dapat dilihat dalam kegiatan pendidikan anak-anak tentu lebih menguntungkan. Sedangkan proses pendidikan yang sebagian besar bahan ajar disampaikan secara verbal dengan mengandalkan indera pendengaran tidak banyak menguntungkan dalam pencapaian tujuan pendidikan. Ketiga, temuan penelitian lainnya menunjukkan bahwa pengetahuan yang dapat diingat seseorang antara lain bergantung pada melalui indera apa ia memperoleh pengetahuan. Penelitian ini melakukan 3 macam cara penyampaian informasi,
yaitu secara auditory, pendengaran, visual, penglihatan, maupun audiovisual, penglihatan sekaligus pendengaran. Kemudian masing-masing kelompok menerima informasi secara berbeda-beda. Dites daya ingatnya, yaitu berapa banyak informasi yang diingat setelah 3 jam dan 3 hari. Gambar 3 di bawah ini menunjukkan hasil penelitian mengenai hubungan antara jumlah pengetahuan yang dapat diingat dengan jenis rangsangan terhadap inderanya. Gambar menunjukkan hasil penelitian mengenai hubungan antara jumlah pengetahuan yang dapat diingat dengan jenis rangsangan terhadap inderanya. Dan dapat disimpulkan adalah pengetahuan yang ditangkap melalui indera lebih banyak, yaitu penglihatan dan pendengaran, cenderung lebih lama diingat. Di sini penelitian menunjukkan 65% dibandingkan bila pengetahuan didapat dari satu indera. Seperti itu. Jadi tujuan media pembelajaran adalah agar pesan atau informasi yang dikomunikasikan tersebut dapat diserap secara maksimal, efektif, dan efisien oleh siswa sebagai penerima informasi tanpa proses panjang yang membuatnya jenuh. Kemudian yang ketiga, posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi. Dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Posisi media pembelajaran sebagai komponen komunikasi ditunjukkan gambar berikut. Jadi dimulai dari ide yang menjadi sumber informasi yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian ide itu dikodekan menjadi sebuah media. 3 tahapan ini adalah ranahnya guru, mulai dari sumber, kemudian menjadi pengalaman guru, dan menjadi bukti konkret dalam sebuah media. Kemudian dari media itu ditafsirkan dan menjadi pengalaman murid, sehingga murid akan mengerti. Outputnya adalah mengerti. Ini adalah 2 area dari pengalaman guru dan pengalaman murid. Kedua pengalaman ini dijembatani oleh yang namanya media. Jadi media di sini posisinya sangat integral, sangat urgent dalam proses pembelajaran. Kemudian bila ada gangguan pada media ini, maka output yang diterima murid cenderung akan terganggu sehingga dia tidak mengerti. Maka perlu adanya umpan balik yang harus ditangkap guru dan menjadi refleksi agar ia mempermudah dan memperbaharui media pembelajaran yang ia sampaikan. Sekian tentang konsep media pembelajaran yang pertama. Terima kasih.